Selamat pagi teman-teman. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara lebah, tawon, dan tabuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah bee, wasp, dan hornet. Nah, ketiga jenis ini sebetulnya sangat mirip. Saya sendiri dulu sangat rancu untuk membedakannya karena mereka itu semuanya sama-sama suka untuk mengerumuni di bunga ya. Saya pikir antara tawon, lebah itu sama-sama menghasilkan madu. Ternyata ini sangat berbeda. Nah, kita bahas lebah dahulu ya. Untuk lebah ada dibagi dua golongan besar, yaitu stingless bee atau lebah tanpa sengat, kemudian lebah bersengat. Untuk stingless bee itu atau Melipona atau bisa kita sebut dengan trigona, itu banyak macamnya, dari trigona tetragonula biroi, heterotrigona itama, sarawakinensis, maupun istilahnya tetragonula sapien, ada lagi levisep. Jadi banyak sekali jenisnya. Yang kita bahas di sini di vlog ini kan mayoritas stingless bee atau lebah tanpa sengat. Kemudian lebah bersengat. Nah, lebah bersengat ini biasanya ada dua jenis, yaitu yang soliter dan sosial. Kalau yang sosial atau istilahnya mereka hidup berkelompok atau membentuk koloni sendiri, itu macamnya pun ada Apis dorsata atau lebah liar hutan ya. Kemudian ada Apis cerana atau lebah lokal. Lebah lokalnya Asia Tenggara pada umumnya, atau khususnya di Indonesia itu banyak sekali Apis cerana. Kemudian Apis mellifera yang merupakan spesies introduksi dari Eropa maupun Australia yang biasa diternakan. Kemudian lebah soliter. Nah, lebah soliter ini sama-sama lebah bersengat ya, tapi dia tidak menghasilkan madu karena dia hidupnya itu sendiri. Jadi dia tidak berkelompok seperti lebah-lebah yang pada umumnya kita kenal. Itu ada beberapa jenis seperti carpenter bee atau lebah kayu. Itu lebahnya itu istilahnya bersarang pada kayu. Jadi dia membuat lubang-lubang pada kayu, dia bersarang di situ. Kemudian ada lebah kecil yang biasanya hinggap di bunga, yang ada lorek-lorek hijau. Nanti ada gambarnya, mungkin di Instagram saya pun nanti saya sertakan gambarnya. Nah, lebah bersengat ini memiliki ciri khusus, yaitu sengatannya itu bergerigi. Jadi hanya dia bisa menyengat satu kali. Karena ketika dia setelah menyengat, karena sengatnya bergerigi, sengatnya tertinggal dan isi perutnya tertarik sehingga lebah itu akan mati. Kecuali pada ratu, dia sengatnya tidak pergi, dia bisa bersengat berkali-kali, tapi sengat pada ratu itu tujuannya untuk ketika bertarung antar ratu untuk merebutkan kedudukan sebagai ratu koloni di situ. Lebah ini kebanyakan memakan nektar dan polen. Jadi sifatnya bukan memakan daging ya, atau memakan serangga, jadi memakan nektar dan polen baik larva maupun dewasanya. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah tawon dan tabuhan. Tawon dan tabuhan ini memiliki sengat yang tidak bergerigi, jadi dia bisa menyengat berkali-kali dan memiliki ciri yang sangat berbeda ya. Biasanya mereka lebih ramping, ada yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lebah.
walaupun ada yang kecil juga. Tapi yang membedakan adalah untuk larvanya kebanyakan mereka memakan daging. Jadi tawon dan tabuhan ini fungsinya adalah sebagai pengendali hama. Jadi dia akan makan ulat maupun serangga lainnya. Namun sayangnya dia juga akan memakan lebah, baik trigona maupun lebah bersengat. Sesekali mereka pun dia hinggap di bunga untuk memakan nektar. Tapi dia tidak menghasilkan madu. Kecuali ada jenis tertentu katanya bisa menghasilkan madu. Saya sendiri tidak tahu, juga saya belum pernah melihat jenis yang seperti itu. Nah, tawon ini biasanya memiliki sengatan yang lebih menyakitkan. Jadi tawon dan tabuhan itu sengatannya sangat mematikan. Bukan mematikan, sangat menyakitkan. Jika orang terkena mungkin bisa menimbulkan kematian jika terkena banyak. Nah, kalau di sini ada istilah tawon endas. Itu sebetulnya kalau bahasa yang benar adalah tabuhan, bukan tawon, tapi tabuhan atau hornet. Kemudian ada tawon dalu. Itu juga sebetulnya dia adalah hornet atau tabuhan, tapi kita salah kaprah menyebutnya sebagai tawon. Semacam tawon gung itu pun sebetulnya adalah lebah, bukan tawon. Karena secara definisi tawon itu tidak bisa menghasilkan madu pada umumnya. Tawon dan tabuhan itu tidak menghasilkan madu. Nah, sayangnya ini untuk tabuhan atau tawon itu sebenarnya juga dia sebagai pemangsa lebah juga. Apalagi jika jenisnya yang besar. Jadi kalau di Jepang itu ada istilahnya tawon raksasa ya, Asian Giant Hornet. Itu termasuk tabuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi tabuhan raksasa ini saya sering melihat hanya dengan 10 atau 15 di bawah 20 itu untuk menyerang bisa menghabiskan satu koloni. Jadi hanya cukup 15 atau 20 ekor dari tabuhan bisa menghabiskan satu koloni Apis mellifera. Kemudian juga ada semacam tawon endas, itu pun bisa menyerang Apis mellifera juga. Jadi saya sering diceritani oleh teman-teman peternak Apis mellifera. Jadi di kotaknya itu sering dimasuki oleh tawon atau lebah atau tabuhan. Jadi tabon ini akan masuk ke kotak lebah mellifera, kemudian mengambil lebahnya untuk dimakan dan dibawa pulang untuk sebagai pakan dari larva. Karena larva dari tawon maupun tabuhan itu karnivora ya. Jadi dia pemakan daging. Sebetulnya ini untuk tawon dan tabuhan pun ada manfaatnya di ekologi, yaitu untuk pengendali hama. Jadi untuk memakan ulat, pereng atau serangga lainnya. Namun sayangnya juga sebagai peternak lebah atau penghobi lebah itu mereka itu juga sebagai predator atau pemangsa dari lebah. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya sertakan gambar di sini, mungkin teman-teman juga bisa lihat di Instagram, nanti saya upload di sana gambar-gambarnya jenis-jenis lebah maupun tawon dan tabuhan, jadi teman-teman bisa membedakan. Karena sering sekali ada pertanyaan, ini lebah menghasilkan madu atau enggak, ini lebah soliter atau bukan, ini tawon atau lebah, ini tabuhan atau apa. Karena di Indonesia sendiri kata-katanya sangat rancu antara tawon dan lebah, itu sama, semacam tawon gung itu seharusnya adalah lebah,
bukan tawon. Atau tawon endas itu seharusnya adalah tabuhan. Ini sangat salah kaprah, itu sebenarnya spesies yang sangat berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa mengerti. Oh ya, untuk sarang dari tabuhan itu biasanya koloninya sangat besar, dia bersarang di pohon. Karena baik tawon maupun tabuhan tidak bisa menghasilkan lilin, jadi salangnya itu mirip dari bubur kertas. Jadi dia mengolah mungkin dari kayu atau ranting-ranting apa, dia diolah dengan enzimnya mereka, akhirnya menjadi semacam bubur kertas. Nah, di dalamnya itu banyak sekali koloni, jika itu tawonnya atau tabuhannya bersifat sosial, tapi tidak ada madunya. Nah, larvanya ini sangat bergizi tinggi, mungkin ada teman-teman atau di daerah bisa mengolah larva ini jadi masakan. Ratanya kebanyakan dijadiin masakan untuk larva tawon. Itu proteinnya sangat tinggi. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman bisa ngelihat di Instagram saya, yaitu Amrita Hani. Nanti saya upload, mungkin hari ini saya upload untuk jenis-jenis lebah, tawon, dan tabuhan sebagai pengetahuan dasar teman-teman, jadi bisa mengenali. Karena bentuknya memang hampir mirip. Jadi memang hampir mirip lebah ya. Jadi lebah, tawon, dan hornet itu mirip sekali bentuknya. Cuman sifatnya itu sangat berbeda seperti yang saya sebutkan sebelum di belakang tadi. Saya kira demikian dulu, karena ini untuk dijelaskan secara kata-kata susah, jadi harus dilihat secara visual atau gambar. Nanti saya upload. Terima kasih teman-teman. Nanti saya sambung lagi untuk sharing kita selanjutnya.